Halo, berjumpa lagi di podcast cerita hari ini. Seperti biasa ya. Jadi ini podcast tuh saya selalu bicara apapun yang memang mau saya bicarakan. Jadi eh, nggak pernah saya rencanakan. Jadi ketika mau bikin konten tuh nggak saya tulis skripnya, terus nggak saya rencanakan dari jauh-jauh hari, nggak. Jadi ya spontanitas aja. Nah, eh, tadi tuh saya lihat TikTok ya, lihat TikTok, ada cewek bikin video di TikTok dan dia bilang gini, aku tuh suka sebel, aku tuh suka sebel sama cowok-cowok yang kalau jalan sama pacarnya atau sama ceweknya atau sama gebetannya, dan gebetannya itu minta turun di jalan, terus beli jajanan di pinggir jalan. Nah, si cowoknya itu tuh nggak peka untuk bayarin. Kurang lebih kayak gitu ya. Terus lanjutnya, aku tuh nggak suka cowok-cowok kayak gitu. Dasar cemen lu para cowok-cowok yang kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di situ tuh apa ya? Ya saya sebagai cowok ya. Saya sebagai cowok langsung wow. Ya memang itu sebenarnya ya nggak apa ya, ada benernya juga karena bagaimanapun juga kan ketika kita jalan seharusnya kan seorang laki-laki itu harus peka. Iya, harus peka. Namun kalau misalnya kita lihat lagi ya, kita tarik lagi. Nah, sekarang kan apa namanya, banyak yang berbicara bahkan mereka mengatakan bahwa dia adalah orang yang berpandangan luas gitu. Banyak lah mereka yang ngomong yang kayak gitu. Dan mereka mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, ya kan? Laki-laki dan perempuan itu setara. Jadi jangan dibeda-bedakan gitu, oke? Nah, terus kalau misalnya yes betul laki-laki dan perempuan itu setara, mereka sama-sama bisa bekerja, mereka sama-sama bisa berpikir, mereka sama-sama bisa mendapatkan uang. Lalu kenapa cara berpikir yang buat video tadi ya, cara berpikir perempuan tadi itu masih ada orang-orang yang berpikir kayak gitu? Perempuan itu seharusnya yang dijajanin, yang ditraktir gitu ya, ya kan? Kenapa harus seperti itu? Bukankah ketika kita memiliki kesepakatan untuk jalan bersama, kesepakatan untuk pacaran, kesepakatan untuk hidup bareng-bareng, justru ketika kita melakukan apapun ya harus bersama juga. Kita hidup, kita saling mencintai. Kenapa harus kamu yang dijajanin? Ya kan harus saling ada ya. Oke, kalau misalkan si laki-lakinya lagi ada gitu, si perempuannya lagi nggak ada, mungkin bisa si laki-lakinya yang bayar gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya si cowoknya nggak ada duit, gimana? Si cowoknya itu kan ngajak jalan kamu ya, ke mall misal, ngajak jalan kamu ke mall, beliin tuh sesuatu yang kamu mau. Dari rumah dia tuh udah menghitung uangnya. Nah, setelah pulang ke rumah, setelah jalan pulang itu uangnya habis gitu. Tiba-tiba kamu minta AA gitu ya, "Eh, berhenti dulu, aku mau beli jajan," gitu. Kamu berharap untuk ditraktir gitu, dibayarin gitu. Kamu nggak berpikir bahwa laki-laki itu uangnya habis. Jangan-jangan laki-laki itu uangnya nanti digunakan untuk bensin. Kamu nggak berpikir ke situ. Eh, Iya, jadi seharusnya ya harus gantian gitu. Nah, jadi kadang-kadang saya tuh heran, kayak misalkan ada orang yang menggaung-gaungkan ya bahwa perempuan itu setara, laki-laki dan perempuan itu setara. Yes, saya setuju dengan itu, tapi pada praktiknya ya, kayak misalkan kita naik kereta, asik, kita naik kereta nih. Itu biasanya tuh cowok yang selalu mengalah, ya kan? Cewek yang harus duduk di bangku. Ketika ada cowok duduk di bangku, terus ada cewek, kitik masuk gitu. Itu kan biasanya si cowok itu bakal berdiri dan si ceweknya bakal yang duduk, atau mungkin si ceweknya yang
meminta, atau mungkin satpamnya yang ya pokoknya gitulah. Pokoknya cewek itu harus diberi tempat yang istimewa. Ketika ada masalah segala macam, cewek itu harus yang paling punya tempat yang lebih nyaman. Yes, dari situ ya saya setuju, karena bagaimanapun juga kan kita tidak menafikan bahwa laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat. Ya, meskipun memang banyak perempuan yang fisiknya lebih kuat dari laki-laki. Cuman pada umumnya laki-laki fisiknya lebih kuat daripada perempuan. Ya mungkin iya. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi, si perempuan itu komplain untuk kesetaraannya. Nah, itu kesetaraan yang seperti apa, ya kan? Saya setuju dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tapi kesetaraan yang seperti apa? Soalnya kan kita hidup di bumi ya, kita hidup bersosialisasi. Itu kan memiliki aturan-aturannya, ya kan? Apalagi dalam agama. Kan ada yang ketika bicara agama itu mereka tuh langsung ilfil gitu. Misalnya nih ya, saya ngomong sesuatu atau berargumen dan saya bawa-bawa agama, itu banyak mereka itu yang ilfil. Padahal merekanya juga beragama, tapi banyak yang ilfil. Kenapa? Karena banyak banget yang berstigma bahwa agama itu malah diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak baik. Agama itu kadang dalil-dalil agama itu ada atau muncul itu digunakan untuk kepuasan pribadi sang pembawa dalil itu. Yes, memang ada beberapa. Tapi kan itu hanya segelintir gitu ya. Hanya segelintir. Namun pada hakikatnya aturan agama yang sebenarnya itu jauh-jauh melampaui itu. Bahkan sangat penting untuk kita terapkan. Kayak dari konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kayak misalnya nih ya, ini saya nggak tahu salah atau benar ya. Kenapa sih ketika bagi waris kok perempuan lebih sedikit gitu? Nah akhirnya kan si perempuan itu nggak setuju. Wah ini nggak adil. Tapi kan ketika kita telisir lagi ya, kita ketika tarik lagi, oh ternyata laki-laki itu di dalam keluarga lebih banyak mengambil bebannya itu lebih banyak daripada perempuan. Nah makanya kenapa agama memberi aturan yang seperti itu. Nah dan itu adil yang sebenarnya. Jadi adil itu bukan berarti dibagi sama rata. Iya enggak teman-teman? Adil itu bukan berarti dibagi sama rata. No. Tapi adil itu adalah sebaiknya bagaimana, seharusnya seperti apa. Jadi yang paling baik itu kamu mendapatkan berapa dan dia mendapatkan berapa. Dan kita lihat juga sesuai dengan kebutuhannya. Itu kalau misalnya kita lihat di konsep bagi waris itu ya. Nah terus aku tuh gak setuju, masa sih perempuan yang harus nyetrika, kenapa perempuan yang harus ngurusin anak. Ya memang kadang saya juga gak setuju gitu kalau misalnya perempuan suruh nyuci, suruh apa, sedangkan laki-lakinya kerja pulang. Ya karena bagaimanapun juga akhirnya perempuan yang lebih berat. Tapi kalau misalnya ada perempuan yang memang nggak mau banget kayak gitu ya, nggak mau megang dia cuma fokus kerja doang, ya memang nggak salah. Cuman kan kalau misalnya kita lihat lagi ya, perempuan itu kan menyusui, sehingga akhirnya perempuan ya mau nggak mau harus lebih banyak waktu terhadap anak. Jadi kadang-kadang keadilan bagi kita harus menyadari, kita harus peka terhadap diri kita sendiri. Asik. Ini malah melebar ya. Tadi kan masalah TikTok ya. Terus ada lagi nih saya baca ya. Pokoknya kamu kalau misalkan main di TikTok, di Instagram, Facebook, itu tuh bakal menemukan hal-hal yang menarik. Bukan menarik ya, mungkin miris gitu ya. Kok ada gitu orang-orang yang kayak gitu. Kayak tadi juga saya nemuin tuh ada orang yang posting, dan postingannya itu mengancam. Jadi dia itu sebagai seorang perempuan yang kerjaannya itu open BO. Ya kalian tahu lah open BO itu apa. Dan dia itu mengancam si laki-laki itu karena dia haknya nggak dibayar. Si laki-laki itu tuh kabur gitu.
Laki-laki itu kabur, si ceweknya nggak dibayar. Akhirnya dia posting gitu, nyari-nyari si cowok itu. Kalau misalnya nggak bayar mau diviralin. Oke, memang hak seseorang itu memang harus dibayar dan si laki-laki itu jelas salah. Tapi apakah tindakan dia benar untuk memviralkan si laki-laki tersebut? Yes, memang mungkin harus ada hukuman gitu ya, harus ada hukuman dan lain-lain. Itu betul, ya kan? Tapi kalau misalnya kita lihat lagi ke depan, kita berpikir yang lebih jauh gitu ya. Yang lebih jauh, kita mikir lagi nih, yang lebih jauh gitu. Kalau misalkan si laki-laki itu kita viralin, sama si perempuan itu diviralin, nanti yang kena sanksi sosial, yang dihukum, apakah cuma laki-laki itu saja? Kan enggak. Kita nggak berpikir ya, kalau misalnya kita memviralkan si suami si laki-laki itu, kita nggak berpikir bahwa mungkin dia punya anak dan istri, ya kan? Mungkin dia punya anak dan istri, dan yang menjadi korbannya itu bukan hanya si laki-laki itu, tapi mungkin nanti istrinya akan sangat malu, istrinya akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Begitupun anaknya, nanti anaknya akhirnya nggak percaya diri, dia akan merasa jijik terhadap bapaknya. Jadi akan menghancurkan satu keluarga, bukan hanya si laki-laki itu. Nah, kita nggak berpikir ke situ ya. Toh, saya percaya ya, kalau misalkan ada orang yang tidak yang nggak berbuat baik terhadap kita, pasti akan ada balasannya yang setimpal, dan itu pasti saya percaya itu. Ketika orang yang berbuat buruk pasti akan dihukum dengan setimpal, itu pasti. Nah, terus saya juga menilai bahwa memangnya si perempuan itu tuh nggak malu ya. Perempuan itu nggak malu nge-share dirinya seorang pekerja kayak gitu ya, pekerja seks gitu, ya kan? Jadi ya memang itu hak dia, meskipun ya kita nggak bisa menafikan bahwa itu tuh ya dilarang oleh agama. Cuman kita nggak bisa menghakimi dia kenapa dia harus terjun ke dunia itu. Ya itu hak dia lah. Ya meskipun kalau misalkan itu teman kita, ya kita harus bareng-bareng cari solusi ya. Tapi kalau misalnya orang-orang kayak gitu kadang memang ya udah, itu udah jalannya, kadang ya kita nggak bisa. Begini loh, yang saya sayangkan itu kenapa dia mesti nge-share, ya kan, meminta haknya, bahkan terus terang bahwa dia adalah seorang pekerja open BO itu ya. Jadi dampak buruknya itu ya akan sangat banyak. Kayak misalkan nanti akhirnya para remaja-remaja itu berpikir bahwa pekerjaan open BO itu adalah pekerjaan yang biasa gitu. Kita tuh nggak harus malu ketika kita bekerja sebagai open BO, misal sebagai PSK gitu. Dan itu bisa merusak generasi bangsa, negara, agama, asik. Iya, kita nggak, maksudnya orang itu orang itu kadang-kadang ketika ngelakuin sesuatu itu tuh nggak mikirnya tuh nggak panjang gitu, ya kan? Terus dia juga nggak mikir ya, dia nge-share bahwa haknya itu nggak dibayar gitu. Dia nggak berpikir kelak itu dia bakal menikah, terus nanti punya anak. Kena lagi nanti anaknya malu, ternyata ibuku seorang PSK misalnya. Dia nggak mikir ke situ, karena jejak digital itu kan sangat bahaya ya. Kita posting hari ini, kelak beberapa tahun kemudian itu bisa dibuka lagi. Kalau misalnya kamu punya suaminya soleha, suaminya saleh gitu ya, suaminya soleh, seorang ustadz, apakah mungkin nanti dia bisa menerima? Yes, mungkin ada yang menerima. Tapi bagaimana kalau misalnya nggak menerima? Kan akan merusak keluarga juga kan. Ya meskipun kadang ketika kita mencintai seseorang, artinya kita harus menerima rimba-rimba masa lalunya. Seharusnya kan kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu, sifat orang kan beda-beda. Ya begitulah teman-teman, kadang tuh bingung juga ya. Di era yang serba cepat, informasi yang datangnya itu kayak tsunami gitu, cepat banget. Justru banyak banget tuh yang nemuin aneh-aneh, ya kan? Terus kayak tadi juga saya lihat di Twitter ada juara
olimpiade ya. Dia memenangkan juara, mendapatkan emas dalam olimpiade dance atau apa ya, lupa saya. Iya dance, ya dance kalau nggak salah. Nah akhirnya dia memperagakan dance-nya itu, cewek cowok gitu di sekolahan. eh di-share lah di media sosial. Akhirnya wah dibully itu, dibully, wah dasar perusak bangsa, dasar generasi bobrok dan lain sebagainya. Padahal itu kebanggaan ya, itu kebanggaan dia bisa ngedance kayak gitu. Dia membawa nama Indonesia mendapatkan medali emas, tapi malah dihujat dengan alasan wah apalah itu. Pokoknya ya lucu banget. Tapi untungnya setelah itu ada yang bela tuh, ada Agnes Monica yang akhirnya ngundang dia. Dia langsung buka suara bahwa ya aneh banget ya, kenapa orang-orang yang berprestasi kayak gini malah dibully gitu. Tapi orang-orang yang gak ada faedahnya, yang gak ada manfaatnya malah didukung. Makanya situ kadang bingung ya. Ya itulah, ini keresahan ya, keresahan yang saya dapatkan di media sosial. Memang sih sangat sangat memilukan gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya, karena kalau misalnya saya cerita panjang lebar itu pasti banyak banget, karena keresahan-keresahan yang saya dapatkan, sesuatu yang saya dapatkan dari media sosial itu banyak banget yang ganjil di pikiran saya dan pengen saya curahkan. Tapi nanti berlanjut ya di episode berikutnya. Nah, terakhir buat teman-teman yang mau bercerita, ngobrol bareng sama saya, terus saya masukin ke podcast, langsung aja komentar ya. Langsung aja komentar, nanti saya hubungin. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast cerita hari ini. Saya Fawas Al-Farobi, undur diri. Dadah. Jeng 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 jeng. Jangan lupa subscribe.